warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsmun Arif dari Forum News Network. Pemerintah Amerika Serikat menolak mengucapkan selamat atas kemenangan pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Sikap dari pemerintah Amerika Serikat itu berbeda dengan beberapa negara sekutunya yang menjadi tetangga Indonesia seperti Australia dan Singapura. Keduanya itu sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo. Alih-alih mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran, atau khususnya pada Prabowo, pemerintah Amerika Serikat itu malah memilih mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia atas partisipasinya yang tinggi dalam pemilu kemarin. Dalam pernyataan pers yang dimuat di situs Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta hari Kamis 15 Februari 2024, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Perry, menyampaikan pernyataan yang cukup diplomatis. Kami mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia atas partisipasi yang tinggi dalam pemilu kemarin. Pemungutan suara ini merupakan bukti ketangguhan dan kekuatan komitmen masyarakat Indonesia terhadap proses demokrasi serta lembaga-lembaga pemilihan umum. Kami menantikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai hasil resmi pemilu. Tahun ini, seiring dengan perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Amerika Serikat Indonesia, kami berharap dapat bekerja sama dengan Presiden terpilih dan pemerintah Indonesia berikutnya, serta lembaga-lembaga legislatif untuk mewujudkan prioritas bersama yang bermanfaat bagi rakyat kedua negara, termasuk mengatasi perubahan iklim, memastikan kawasan Indo-Pasifik yang makmur dan aman, dan juga menjaga stabilitas internasional. Amerika Serikat dan Indonesia adalah mitra dekat yang dipandu oleh prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Kemitraan Strategis Komprehensif. Bersama dengan pemerintahan baru Indonesia, kita akan bekerja untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi warga negara kita dan mengatasi tantangan paling mendesak di abad ke-21. Coba perhatikan, sampai dua kali ya Matthew Perry ini menyebut dia siap bekerja sama dengan pemerintahan baru di Indonesia. Tapi sama sekali di situ tidak menyinggung nama Prabowo. Ini tentu saja kalau dari sisi diplomatik ini menyiratkan sesuatu. Ada yang masih mengganjal tampaknya ini antara pemerintah Amerika Serikat dengan Prabowo Subianto, saya kira ya. Atau bisa jadi juga berkaitan dengan kehadiran Gibran gitu, yang dalam cara pandang Amerika tentu saja ini sangat tidak demokratis ya, di mana anak seorang presiden yang belum cukup usianya kemudian dipaksakan untuk lolos persyaratannya melalui Mahkamah Konstitusi dan akhirnya mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Ini kita tidak jelas apakah lebih pada hubungan masa lalu Prabowo dengan Amerika Serikat atau faktor Gibran. Karena kalau kita lihat sebenarnya hubungan dengan Prabowo dengan Amerika Serikat itu sudah pulih dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, senada dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Gedung Putih atau ini kalau di sini kita ya istana begitu ya, juga menolak mengucapkan selamat kepada Prabowo secara spesifik. Katanya begini, kami akan menyampaikan ucapan selamat kami pada waktu yang tepat. Saya tidak bisa memberi Anda tanggal pasti atau waktu pasti karena saya memahami bahwa hasilnya masih akan diumumkan. Itu kata John Kirby, penasihat komunikasi keamanan nasional Gedung Putih. Ini yang saya kutip dari VOA. John Kirby ini ditemui oleh VOA dan ketika ada pengarahan di Gedung Putih, dan kami, kata John Kirby, akan menghormati suara dan suara rakyat Indonesia. Prabowo kan berdasarkan hasil hitung cepat bersama Gibran ini disebutkan memperoleh suara di atas 50%, meninggalkan pesaingnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Tetapi kan kita tahu juga sekarang ini banyak sekali bermunculan laporan-laporan kecurangan, dan ini kalau menurut penilaian Bawaslu ini berpotensi untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira Amerika Serikat di luar mungkin ada ganjalan-ganjalan lain kelihatannya lebih memilih berhati-hati karena prosesnya belum selesai. Ini tentu kalau bagi Anda pendukung paslon 01 dan 03 ini memberikan semacam cerca harapan ya, masih ada proses. Ada negara seperti Amerika yang mau tidak bisa kita abaikan saja, tidak kita bisa abaikan begitu saja perannya dalam geopolitik global yang sampai sekarang belum mengakui hasil quick count yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei.
Prabowo ini memang punya story tersendiri dengan pemerintah Amerika Serikat. Dia sempat di-ban atau ditolak masuk ke Amerika Serikat itu selama dua dasawarsa ya ini setelah peristiwa penghilangan paksa sejumlah aktivis pada tahun 1997 sampai 1998, masa-masa akhir Orde Baru, dan Pak Harto itu adalah mertua dari Prabowo Subianto. Pada waktu itu Prabowo dinilai melakukan pelanggaran HAM, termasuk juga pelanggaran HAM di Timur Timur. Sejak itu dia dilarang masuk Amerika Serikat. Dan isu ini memang selalu menjadi senjata bagi lawan-lawan Prabowo. Setiap kali dia mengikuti kontestasi Pilpres, ini dimulai dengan ketika dia masih berpasangan dengan Megawati sebagai calon wakil presiden, dan kemudian juga dalam Pilpres dua kali kita pada 2014 dan 2019 ketika dia berhadapan dengan Joko Widodo. Soal pelanggaran HAM ini selalu menjadi senjata bagi lawan politiknya termasuk juga Jokowi. Tapi anehnya sekarang justru Jokowi yang mendukung Prabowo dan memasangkan dengan putranya Gibran Rakabuming. Pada tahun 2000 itu Prabowo mencoba masuk ke Amerika. Dia berencana menghadiri wisuda anaknya, anak tunggalnya Regowo Hadi Prasetyo atau Didit, yang sekolah di Amerika pada waktu itu. Namun Prabowo yang mantan komandan pasukan khusus dan juga sebagai Pangkostrat itu dia ditolak masuk ke Amerika. Tidak jelas alasan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menolak visa Prabowo pada waktu itu. Namun kalau mengutip laporan New York Times pada Maret 2014 disebutkan bahwa Washington, artinya pemerintahan Amerika Serikat itu memang sengaja menjaga jarak atau menjauhkan diri dari pendukung Soeharto setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Pada tahun 2012 itu Prabowo dalam wawancaranya dengan Reuters di Singapura, dia pada bulan Agustus itu dia mengaku bahwa pengajuan visa Amerika Serikatnya masih ditolak. Ya, ini kan untuk masuk ke Amerika itu harus mengajukan visa, dan ya terserah pemerintah Amerika Serikat memberikan visa atau tidak. Eh, Prabowo menyebutkan tuduhan bahwa dia terlibat dalam sejumlah kekerasan di akhir masa rezim Orde Baru itu menjadi alasan penolakan tersebut. Pada tahun 2020 akhirnya pada era pemerintahannya Trump itu kemudian dicabut larangan de facto Prabowo masuk ke Amerika Serikat, dan sebagai Menteri Pertahanan itu Menteri Pertahanannya Jokowi, dia bertemu dengan Menteri Pertahanan dan sejumlah petinggi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat di Pentagon. Ini saya kira masa yang bersejarah ini buat Prabowo. Ketika ditanya oleh VOA tentang apakah pemerintahan Biden merasa nyaman dengan rekam jejak Prabowo, Kirby menggarisbawahi bahwa hak asasi manusia telah menjadi dasar kebijakan luar negeri Biden. Nah, ini tentu menarik kalau alasannya seperti itu ya. Tidak ada percakapan antara Trump, ini ditulisnya Trump, tapi maksudnya Biden ini saya kira ya yang dimaksud. Dan para pemimpin asing dimanapun di dunia, di mana dia tidak mengangkat isu dan kekhawatiran mengenai hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil, itu kata Kirby, itu tidak akan berubah. Sikap pemerintahan Amerika Serikat yang tidak segera menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo ini tentu saja menimbulkan pertanyaan. Dan nggak salah kalau kemudian orang mengkait-kaitkan dengan rekam jejak Prabowo dan hubungannya dengan Amerika Serikat. Kendati seperti saya sebutkan tadi pada tahun 2020 pada masa pemerintahannya Trump itu dia sudah diizinkan masuk. Tetapi kan memang policy antara Demokrat dengan Republik itu sering sangat berubah, sangat berbeda sekali ya. Karena kalau Demokrat itu pasti lebih concern terhadap soal-soal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sementara kalau Republik ini ya ini partainya para industrialis di sana. Jadi pendekatannya pasti berbeda ya. Tentu aja kepentingan-kepentingan bisnis itu lebih diutamakan. Nah, ini tentu jadi pertanyaan besar, mengapa pemerintah Amerika Serikat di bawah Biden ini terkesan mengambil sikap yang lebih berhati-hati dan tetap berjarak dengan Prabowo. Hal itu berbeda dengan negara sekutunya seperti Australia dan Singapura. Ya, ini memang biasa nih Amerika Serikat melalui proksi-proksinya gitu, dia pasti mengirim dulu proksinya untuk menjajaki itu, dan sementara Amerika Serikat paling belakangan tuh. Melalui akun Instagramnya itu Prabowo memposting saat dia sedang menerima telepon dan disebutkan dia menerima telepon setidaknya dari 5 orang pemimpin pemerintahan, ya pemerintahan asing ini ya, pemerintahan negara lain. Yang pertama itu dia menerima telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, kemudian Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles,
dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong atau BG Lee. Ini adalah dua sekutu dari Amerika Serikat, atau dua proksi dari Amerika Serikat yang negaranya tidak jauh dari Indonesia. Selain itu, dia juga menerima ucapan selamat dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Tentu kita masih harus terus menunggu bagaimana sikap dari pemerintah Amerika Serikat andaikan nanti kemudian KPU sudah menetapkan bahwa Prabowo dan Gibran itu sebagai pemenang Pilpres. Apakah mereka juga tetap tidak akan mengucapkan selamat? Nah, ini juga yang menjadi tanda tanya. Tetapi sebenarnya selain Amerika Serikat sampai sekarang Cina pun ya sampai saya berita ini turunkan itu belum mengucapkan ucapan yang selamat yang sama, karena bagaimanapun ini penting ya ucapan dari dua negara adidaya ini, dari Cina dan dari Amerika Serikat. Di satu sisi memang di bawah pemerintahan Jokowi itu sekarang Indonesia itu lebih dekat dengan Cina. Sementara Pak Prabowo bagaimanapun kan dia menyatakan akan meneruskan garis politik dari Presiden Jokowi. Tentu dalam hal ini ada kaitannya juga dengan Cina. Sementara Amerika tentu saja tidak bisa diabaikan begitu saja. Saya Arsy Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.